Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial mencari jurnal artikel karya ilmiah. Saya Kailani Srina Ifat dengan NIM 130 40 122 140 130. Melalui video ini, kalian semua akan belajar bagaimana cara mencari sebuah jurnal melalui media online. Nah, tentunya banyak sekali platform untuk mencari sebuah jurnal. Namun, pada kesempatan kali ini, kita mencari sebuah jurnal melalui media Emerald Insight. Pastikan kalian menonton video tutorial ini hingga akhir untuk mengetahui bagaimana tata caranya. Sebagai masyarakat di era informasi yang berkembang pesat, keberadaan informasi digital tentu menjadi hal lumrah di masyarakat. Hal ini didasari oleh kebutuhan masyarakat dalam menemukan informasi. Ragam informasi yang dapat ditemukan tentu tergantung pada individu yang melakukan pencarian informasi. Maksudnya apa ya? Mari kita ulas. Jadi, sistem temu balik informasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dan memasok informasi bagi pemakai sebagai jawaban atas permintaan atau berdasarkan kebutuhan pemakai. Menurut Hasugian 2006 itu menyatakan bahwa pada dasarnya sistem temu balik informasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi, kemudian memanggil atau retrieve suatu dokumen dari suatu simpanan atau file sebagai jawaban atas permintaan informasi. Nah, kebutuhan informasi itu merupakan hasil dari perubahan keadaan pengetahuan yang menghasilkan keadaan anomali pengetahuan atau ASK atas model pengetahuan yang tidak mencukupi yang menghasilkan kebutuhan informasi. Jadi, ternyata itu maksud informasi yang ditemukan itu tergantung pada individu yang melakukannya. Lalu, sebagai akademisi, temu balik informasi itu seperti apa yang dapat kita lakukan dan di mana kita bisa melakukannya? Simak pembahasan berikut. Salah satu pemanfaatan temu balik informasi dapat dilakukan ketika mencari jurnal sebagai sumber referensi. Sebenarnya jurnal itu apa sih? Dan di mana aja kita bisa melakukan temu balik jurnal? Berikut kita berikan beberapa sumber jurnal yang dapat kalian manfaatkan. Sebelumnya, saya akan membukanya melalui jurnal yang dilanggan oleh Undip. Nah, berikut ini adalah nama-nama jurnal yang dapat dimanfaatkan untuk bisa mencari sumber informasi. Nah, contohnya itu yang pertama, di sini ada EBSCOhost, lalu selanjutnya ada Scopus, nah, selanjutnya ada Science Direct, dan ada Emerald Insight. Sebenarnya ada selain yang tadi, ada sekali banyak jurnal-jurnal yang bisa kita pakai di sini. Nah, jadi setiap jurnal ini itu rupanya itu memiliki karakteristik dan pengaturan yang belum tentu itu sama. Nah, membahas semua jurnal tertentu akan menjadi hal yang cukup panjang, bukan? Nah, maka kali ini saya akan membahas mengenai Emerald Insight seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Jadi, untuk di awal laman, ketika kalian membuka situs, maka akan nampak seperti ini. Nah, tampilan atas itu ada kolom yang kalian bisa browser our content. Ini, browser our content. Nah, kemudian ada regis for a profile, atau seperti mendaftar untuk memaksimalkan fitur-fitur yang ada di jurnal dengan maksimal. Lalu ada card seperti bukti pembelian di sini. Nah, seperti ini tampilan dari seperti ini. Sebentar. Seperti ini adalah tampilan dari card. Lalu kita balik lagi. Kemudian di bagian tengah laman awal web ini terdapat search box, dan di bawah search box ini ada kolom advanced search untuk kita dapat melakukan pencarian yang lebih detail dengan memanfaatkan fields yang sesuai dengan query untuk menemukan informasi yang kita butuhkan. Lalu dan jika kalian perhatikan bagian bawah halaman awal tersebut terdapat kolom yang memberikan informasi support
and feedback yang membantu pengembangan jurnal itu sendiri. Kemudian juga ada keterangan tentang service, about, dan policy and information. Sekarang saya akan memulai menjelaskan mengenai cara melakukan temu balik informasi di dalam laman Emerald Insight. Nah, sebagai awal pemaparan saya itu akan menjelaskan fitur search tips atau tips pencarian dalam laman Emerald Insight ini. Nah, pertama-tama saat kalian membuka laman Emerald Insight, kita itu akan disuguhi tampilan layar seperti ini. Lalu setelah bertemu tampilan seperti ini, kalian lakukan scroll ke bawah hingga kalian menemukan About Emerald. Lalu kalian pilih opsi About Emerald ini, kalian klik. Lalu kalian akan menemukan tampilan sebagai berikut ini. Nah, sesampainya di tampilan ini, manfaatkanlah fitur search bar yang tersedia di sisi kanan atas. Lalu kalian tuliskan di sini itu search tips. Kalian pencet search. Setelah itu akan keluar hasil seperti ini. Lalu kalian scroll ke bawah dan pilih opsi ini, Insight Search Tips. Lalu di laman ini itu tersedia pengenalan mengenai fitur yang tersedia di Emerald Insight dan tata pelaksanaan pencarian dengan basic search maupun advanced search. Nah, pencarian search itu memanfaatkan fitur search box yang ada di laman awal tadi. Namun di sini itu saya akan lebih fokus pada pemanfaatan advanced search daripada basic search. Selanjutnya, mari kita mempraktikkan informasi yang baru saja kita dapatkan, yaitu cara temu balik informasi menggunakan layanan advanced search. Nah, untuk praktik, kita perlu kembali ke laman awal Emerald Insight ini. Lalu kemudian memilih fitur advanced search yang tersedia di bawah search box yang ini. Lalu kalian pilih. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, laman ini itu sudah sama dengan yang ada di search tips itu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan temu balik informasi sesuai dengan instruksi dari search tip yang sudah kita temukan. Nah, apabila dituliskan tips ini itu terdiri dari pilih advanced search yang ada di dekat search bar tadi. Lalu kita pilih jenis bentuk informasi yang ingin ditemukan. Di sini itu ada all Emerald content, journal article, book part, atau case studies, atau early city and expert briefings. Nah, kalian pilih di antara tadi, lalu kalian misalkan kita akan menggunakan all Emerald content. Lalu di sini kalian masukkan kata atau query yang akan kalian gunakan. Contohnya saya akan menuliskan tentang information literacy. Saya akan menuliskan tentang information aja. Lalu kalian klik add row di sini untuk menambah query. Di sini itu kalian bisa menggunakan and, or, atau not. Saya di sini akan menggunakan and. Lalu kalian masukkan query-nya lagi. Di sini saya akan menggunakan university, library. Lalu kalian add row lagi untuk menambah query. Di sini saya masih menggunakan and. Lalu kalian tambahkan query lagi. Saya akan menggunakan
query training atau training. Oke, di sini kalian pilih. Di sini kalian bisa memilih all fields, atau title, abstract atau contributor atau DOI. Di sini saya akan menggunakan title. Lalu kalian bisa memilih dari tahun berapa sampai tahun berapa. Di sini saya akan menggunakan dari tahun 2019 hingga 2022. Nah, di sini ada access type. Kalian bisa pilih antara all content, only open access, atau only content I have access to. Di sini saya akan menggunakan all content. Lalu kalian klik search. Nanti tampilan setelah kalian klik search, kalian akan disuguhi tampilan seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian itu bisa memilih informasi yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dengan menekan judul informasi yang ada di salah satu ini. Nah, dengan begitu, kalian bisa lebih mengetahui apakah informasi itu benar-benar relevan atau relevan bagi kalian. Saya akan mencontohkannya. Kalian pencet ini judulnya. Di sini kalian akan dikasih seperti ini, ditampilkan seperti ini. Kalian bisa, atau ini di sini tampilan ini tidak ada, kalian tidak bisa melihat PDF-nya. Kalian harus kembali ke laman sebelumnya. Lalu kalian pencet HTML. Oh, di sini tidak bisa mendownload ya. Tidak ada PDF-nya. Kalau tidak ada PDF seperti ini, kalian bisa cari yang bisa kalian cari, atau yang bisa PDF-nya di-download dan bisa dilihat seperti ini. Seperti yang ini, kalian klik. Nah, yang ini kalian bisa melihat PDF-nya. Kalau ingin melihat PDF-nya, kalian bisa pencet PDF ini yang ada di sini. Lalu akan muncul tampilan PDF-nya, dan kalian bisa membacanya untuk untuk kalian cari informasi yang ingin kalian cari. Kita kembali lagi. Nah, ternyata kita itu sudah sampai di penghujung video. Nah, banyak sekali yang sudah kita bahas pada video kali ini. Semoga apa yang saya bahas pada video kali ini itu bisa dipaparkan dan bisa dipahami dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. See you.